Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, terlebih juga selamat malam. Untuk seluruh sobat dimanapun berada, berjumpa lagi di channel yang sangat sederhana ini. Semoga kesehatan berkah selalu. Bukan namanya nggak keberai, bukan. Di video kita kali ini ya sobat, saya sekarang lagi berada di jalan ya. Ngapain cina jadi jalan? Lagi jalan-jalan? Bukan. Jadi kita sobat mempunyai sebuah konten yang kita up di salah satu platform media sosial, mulai jadi Facebook. Jadi yang mana konten kita itu sekarang lagi ramai ya, ramai. Nah, ramainya kayak gimana? Ramainya itu banyak sekali netizen yang berkomentar. Seperti apa? Ya seperti kayak gitulah. Banyak yang negatif juga, banyak yang positif. Nah, kita sekarang ini mau membuat sebuah video susulan, karena di konten kita sebelumnya itu adalah video short, jadi video pendek. Karena banyak sekali netizen ada yang beranggapan cina jalan rusak sak itu menikut lebay cina gitu ya. Nah, sekarang kita akan sepil. Tahu kan kalian sepil yang suka ada di hidung kalian itu? Nah, jadi kita akan sepil dulu ya, panjangnya jalan yang masih banyak yang rusak, yang sekitaran wilayah kita ya. Sekali lagi, banyak sekali netizen yang beranggapan wah itu mah jalan leuweung, wah itu mah jalan perkampungan. Sekali lagi saya katakan, ini adalah jalan kabupaten ya, tekankan jalan kabupaten ya. Jadi kita akan sepil dulu jalan kabupatennya, panjangnya seberapa dan kerusakannya bagaimana. Kita akan langsung sepil aja ya. Oke sobat semuanya, dikarenakan banyak sekali netizen yang berkata ataupun yang komen katanya lebay, katanya jalan rusak segitu juga gitu kan. Nah, sekarang kita akan sepil jalannya, dan itu ke sana itu perumahan warga, dan yang kita jadikan konten adalah jalan yang ke arah sini. Dan ini kondisinya ya, dari sini kondisinya, dari sini seperti ini. Nah, jadi ini sekitar berapa kilo ya sana, kondisi seperti ini. Nah, dan kalau seandainya hujan, ini sangat mengkhawatirkan sekali ya. Banyak air-air yang tenggelam gitu kan. Nah, ini kondisi jalan. Sekali lagi, ini adalah jalan kabupaten ya, bukan jalan perkampungan, bukan juga jalan desa gitu kan. Ini adalah jalan kabupaten. Dan kita akan sepil sampai ke titik dimana kita membuat konten. Dan juga banyak sekali netizen yang apa itu namanya, komen seperti kayak gini, airullah nah kemana aja gitunya ya, masyarakatnya kemana suatu gerakan gotong royong. Sebenarnya kalau ditanya tentang masyarakat suka gotong royong atau enggaknya, kita khususnya kepala desa Pegelaran ya intinya kepala desa yang ada di wilayah ini suka menggerakkan gotong royong pada warga masyarakat. Dan alhamdulillah masyarakat juga suka ya, meskipun tidak 100% ya, tidak 100% nurut, tapi sebisa mungkin ada itikat baik untuk perawatan jalan gitu kan, khususnya jalan kabupaten juga gitu kan. Nah, cuman kalau kita berbicara tentang apa itu namanya jalan kabupaten, yang namanya jalan kabupaten itu kan kembali lagi ada ranahnya masing-masing. Jalan kabupaten ranahnya siapa gitu kan, terus lagi jalan provinsi ranahnya siapa, terus lagi jalan apa itu namanya desa. Tidak bisa seperti apa yang disebutkan oleh para netizen yang komen, katanya itu dana desanya kemana, mungkin dimakan, mungkin apa gitulah, macam-macam lah namanya juga netizen gitu kan. Netizen mah suka pedas-pedas gitu kan. Nah, kalau yang namanya jalan kabupaten itu tidak bisa sedikit pun dipakai untuk pembangunan jalan kabupaten ya.
sekali lagi, dana desa itu tidak bisa digunakan untuk pembangunan jalan kabupaten. Kenapa sebabnya? Karena itu akan menimbulkan penyalahgunaan anggaran. Nah, itu yang tidak boleh. Ya. Nah, itu yang tidak boleh. Maka dari itu, sebisa mungkin sebagai netizen juga kita harus paham gitu kan. Kita harus paham peruntukan anggaran-anggaran yang dikucurkan khususnya di desa, kabupaten, dan kecamatan. Jadi jangan sampai nantinya malah kita yang berbicara salah gitu kan. Nah, meskipun saya bukan orang pemerintahan, bukan orang desa, bukan orang kecamatan, tapi sedikit banyaknya adalah sedikit pemahaman tentang peruntukan anggaran itu sendiri. Nah, sekali lagi kondisinya seperti ini, biar semuanya bisa mengetahui, karena banyak sekali netizen alas cenah lebay, jangan butut sakit tuge mah enggak, itu mah terlangkung enggak, namanya lagi netizen gitu kan. Terus lagi ada lagi komen seperti kayak gini, orang netizen itu, oh ayo nawe kena ke KDM naik bapak aing jadi gubernur kakarak berkoar. Hey, sebenarnya kalau kita berbicara tentang tadi udah dibahas tentang ranah ini, sebenarnya bukan ranahnya gubernur ya. Kembali lagi jalan kabupaten itu kan kembali lagi ke bupati ya, bukan ke gubernur. Makanya ini tidak ada sedikit pun konten yang kita up di media sosial itu bukan menyindir-nyindir, enggak sih sebenarnya ya, karena konten kita itu lebih ke komedi, salah satunya itu. Cuman kita membuat kontennya itu di jalan. Nah, seperti itu. Dan tidak ada sedikit pun nyindir, tidak ada sedikit pun kita berkoar. Itu mah masalah dibangun atau enggaknya, itu menjadi urusan masing-masing gitu kan. Kalau jalan kabupaten, kembalikan lagi ke bupatinya gitu. Seperti itu ya. Nah, ini sekitaran jalan yang saya jadikan konten di sebelumnya ya. Kita membuat konten itu 3 hari dari sekarang, 3 hari dari sekarang ke belakang, dikarenakan udah 3 hari ini tidak hujan. Biasanya kalau hujan itu air suka menggenang di sini ya. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, masyarakat bukannya tidak pernah bergotong royong, bahkan termasuk kepala desa juga bukan nggak pernah menginstruksikan. Cuman yang jadi permasalahan ya karena jalannya kondisinya seperti kayak gini, jerok lah inti nama gitu ya. Jadi ya pasti air akan, mungkin kalau tidak ada pergerakan sama sekali, tergenangnya air itu lama sekali hilangnya gitu kan. Nih kondisinya nih. Nah ini sekitaran yang saya jadikan konten sebelumnya ya, di media sosial yang sedang ramai ya, yang sedang ramai para netizen gitu kan, beranggapan ataupun berargumen gitu kan, berpendapat ya, itu kan menjadi hak mereka, bebas gitu kan. Nah ini sekali lagi, ini jalan kabupaten, bukan jalan perkebunan, bukan jalan desa, bukan juga jalan provinsi ya, tapi ini adalah jalan kabupaten, ranahnya bupati. Ya syukur-syukur gitu kan bisa dilihat oleh pemerintahan yang berada di wilayah kabupaten. Jadi masih ada jalan-jalan yang apa itu namanya, yang rusak gitu. Maka dari itu kita nggak ada unsur apapun tentang pembuatan konten di media sosial kita itu. Apalagi kita bertemakan komedi, cuman kan kita membuatnya itu ya dikarenakan di jalan, ya kita nggak jauh. Para netizen ya berfokusnya komentarnya seperti itu, gitu kan. Yang terpenting kita mau netizen ataupun apa itu namanya penerima gitu kan, sebagai warga pemerintahan, ya minimal kita juga harus bijak lah gitu.
Nah, ini udah berapa ratus meter kita berjalan ya demi membuktikan kepada warga netizen gitu kan. Karena banyak yang berbicara kerak jalan rusak sakit rugi meni lebay cina gitu ya. Nah, ini panjangnya itu seperti kayak gini. Kita sudah lalui beberapa ratus meter, kita udah jalan berapa ratus meter. Jadi untuk membuktikan panjang dan pendeknya. Sebenarnya ke sana masih seperti ini ya. Dikarenakan saya sudah ngehegak gitu kan. Sudah ngehegak. Apa itu ngehegak lah? Nah, ini pokoknya. Intinya ke sana itu masih panjang. Ini menuju ke arah Kecamatan Purabaya ya. Kecamatan Purabaya. Jadi untuk sementara mungkin pembuktiannya seperti itu dulu, dan kita akan menemui Bapak Kepala Desa yang berada di wilayah ini. Karena banyak sekali juga ya netizen-netizen yang berkata katanya kepala desanya kemana gitu kan. Terus lagi anggaran desanya dikemanain. Nah, nanti yang akan menjawab adalah Bapak Kepala Desa ya, Bapak Kepala Desa, karena yang punya wewenang beliau. Bagaimana pengaturan tentang anggaran desa, karena ini sebenarnya kalau kita kembalikan lagi, jangan dulu Bapak Kepala Desa yang menjawab, kita juga masih bisa menjawab sebenarnya. Ini adalah jalan, sekali lagi ini adalah jalan kabupaten, bukan ranahnya kepala desa. Oke, kita sudah melakukan perjalanan, kalau sampai kecamatannya mah jauh pisan gitu ya, dengan ditempuh dengan jalan kaki. Cuman kita sebagian itu juga udah cukup lah gitu ya. Namun sekarang kita akan mendatangi salah seorang kepala desa yang berada di wilayah ini ya, di wilayah jalan kabupaten ini. Siapa dia? Nanti kita akan perkenalkan dan sekaligus akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dan komentar-komentar para netizen yang berkomentar di konten kita. Jadi kita langsung saja kita datengin Bapak Kepala Desa yang berada di wilayah ini. Oke sobat semuanya, kita sekarang sudah saya sebutkan tadi di video sebelumnya, kita akan mendatangi salah seorang kepala desa yang berada di wilayah yang kita up ya, jalan yang kita up di wilayah kepala desa ini. Dan sekarang kita sedang bersama beliau, yaitu Bapak Asep Gunawan ya, salah seorang kepala desa yang berada di Desa Pagelaran, Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf mengganggu waktunya Pak ya. Kita ini dari channel Jamil Aksi Official, yang mana kita mempunyai sebuah konten yang kita up di salah satu platform media sosial, yang mana konten tersebut sekarang ini lagi ramai perbincangan para netizen gitu ya. Salah satunya tentang jalan tersebut yang kita up. Mungkin Bapak juga sudah mengetahui tentang kontennya itu seperti apa. Nah, yang kita tanyakan itu benar kan Pak, jalan kabupaten ya? Betul sekali, itu jalan kabupaten. Dari pihak pemerintahan khususnya di wilayah, kan banyak sekali tuh netizen yang berkomentar seperti ini. Ini pemimpin di wilayahnya kemana gitu kan? Terus masyarakatnya kemana? Ini menurut Bapak sendiri menghadapi komentar-komentar netizen yang seperti itu kayak gimana tuh Pak? Baik. Itu barangkali netizen itu memang kurang mengetahui ranah terkait jalan kabupaten tersebut. Tetapi di situ ada baiknya juga. Makanya mau nanyakan masyarakat dan pemimpinnya kemana, seperti itu. Tapi yang perlu diketahui dan dipahami oleh semua warga masyarakat, termasuk netizen yang ada, yang sudah komentar, yang sudah memberikan aspirasi, baik itu aspirasi positif dan negatif, pasti ada di sebuah konten itu. Perlu saya jelaskan bahwa jalan kabupaten, mobil khusus yang ada di wilayah saya, Desa Pagelaran, itu kurang lebih 4,7 km ya. Dan memang itu ranahnya ranah kabupaten. Jadi hak dan kewenangan untuk membangun jalan kabupaten itu bukan desa, tetapi kabupaten. Kita berkewajiban memperjuangkan semaksimal mungkin, mengajukan semaksimal mungkin terhadap
dinas-dinas terkait, yaitu pihak kabupaten ya. Lebih khusus di sini ke dinas PU kabupaten gitu. Jadi untuk pembangunan jalan kabupaten itu tidak seperti apa yang dikatakan oleh para netizen, kan bertanya ini dana desanya kemana katanya, seperti itu. Itu memang persepsi yang tidak paham sebetulnya. Jadi menurut pendapat mereka, menurut pendapat netizen itu bahwa jalan tersebut termasuk harus didanai dana desa, padahal tidak boleh. Meskipun ada, itu tidak boleh, tidak bisa didanai oleh dana desa. Yang namanya, sekali lagi, bahwa itu ranahnya ranah kabupaten. Itu berkewajiban membangun jalan tersebut adalah pihak kabupaten, dan kita berkewajiban memperjuangkan semaksimal mungkin. Kita sudah berjuang dari 2022 ya, karena terhambat pandemi COVID pada waktu itu sampai 2023, dan di tahun 2023 kita terus-terusan setahun 2 kali melayangkan proposal dan silaturahmi ke pihak kabupaten ya. Pihak kabupaten juga sudah pada tahu semua jalan kabupaten yang prioritas, yang ancur itu, yang prioritas harus dibangun itu daerah mana saja. Dan saya bersyukur pada waktu itu pihak kabupaten, wabil khusus dari dinas PU ya, ada tindak lanjut pengukuran jalan kabupaten tersebut. Yang pertama 500 meter di tahun 2022. Ternyata di 2022 juga tidak realisasi, cuma pengukuran aja. Di tahun 2023 juga ada pengukuran, malah lebih besar pengukurannya, sekitar 2 kilo 200 meter, tetapi tidak ada realisasi juga. Nah, terakhir kemarin di hari Senin ada pengukuran lagi dari dinas PU, alhamdulillah dengan kuota 190 meter ya. Mayoritas jalan kabupaten yang ada di wilayah desa-desa yang ada di Kabupaten Sukabumi itu memang seperti itu, mayoritas gitu ya. Mayoritas. Karena apa? Sekali lagi, itu tidak boleh didanai oleh dana desa. Jadi jangan sampai ada netizen atau warga masyarakat berasumsi bahwa jalan kabupaten itu didanai oleh dana desa. Tidak bisa. Meskipun ada dananya misalnya, tapi tidak bisa didanai oleh dana desa. Itu haknya kabupaten. Sekali lagi, jangan salah persepsi sehingga memberikan sebuah pemahaman yang tidak benar kepada netizen yang lain yang tidak paham juga seperti itu. Bahwa jalan kabupaten Desa Pagelaran seluas kurang lebih 4,7 kilometer ini ya, sebetulnya sudah ada realisasi. Di tahun pertama saya dilantik ya, mendapatkan program seluas 1 kilometer. Meskipun itu memang di luar wilayah desa. Karena apa? Karena pada saat itu akses babakan Cigadog itu sangat parah. Jadi kita lanjut dari ujung hotmix yang memang sudah dibangun pada waktu itu. Makanya sudah dapat 1 kilo itu babakan Cigadog yang sampai Albina sana gitu. Itu alhamdulillah perjuangan kita dan teman-teman sehingga mendapatkan 1 kilo. Nah, sampai hari ini karena memang terhambat pandemi COVID pada waktu itu 2021, 2022 sampai 2023 sampai sekarang belum ada penambahan realisasi pembangunan jalan kabupaten lagi. Nah, seperti itu mungkin ya penjelasannya. Semoga dengan penjelasan termasuk dari Bapak Kepala Desa, semoga jelas dan juga dan mudah-mudahan juga ya, karena tadi yang sudah beliau katakan ini sudah ada pengukuran, mudah-mudahan cepat realisasi aja ya. Pokoknya untuk semua sobat tadi dimanapun berada, terima kasih atas perhatiannya dan juga sudah menonton kita dan juga sudah berkomentar luar biasa. Pokoknya yang namanya netizen mah rupa-rupa lah, aya pro aya kontra gitu, itu mah sudah wajar-wajar saja gitu ya. Tapi sebisa mungkin kita juga sebelum berkata, sebelum itu harus bisa memahami dulu apa yang kita katakan ya, seperti itu pokoknya. Berjumpa lagi di video-video kita yang selanjutnya. Semoga sehat dan berkah selalu pokoknya namanya. Jangan lupa like, comment, and share-nya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.